Ada nggak saham yang kita bisa dapat dividen ya setiap tahun dan ya udah kita bisa hidup dari dividen tersebut? Ada, Pak. Tapi bukan saham yang kita bisa langsung berharap bahwa dividennya akan langsung besar pada saat ini. Maksud saya begini, kalau Bapak Ibu lihat saham-saham dari, ya kita inilah, kalau kita bicara investasi jangka panjang, biasanya kan pilihannya nggak jauh-jauh dari apa? Bank BRI, ya, Bank BCA, Telkom, ya perusahaan-perusahaan besar lah, yang mapan, yang kita tahu produknya juga kita pakai setiap hari dan seterusnya. Tapi kita bisa lihat ya, BRI dividennya dibandingkan dengan harga sahamnya setiap tahunnya itu berapa sih? Paling cuma 2-3%, Pak. Kalau misalnya harga sahamnya 5.000, dividennya itu dalam satu tahun itu 5.000 ya cuma 100, 200 rupiah. Seperti itu. Tidak signifikan. Artinya apa? Ya kita harus investasinya besar dulu. Beli BRI misalnya sekalian aja nih 1 miliar gitu ya. Nah baru tuh kita bisa dapat dividen per tahun antara 20 sampai 30 juta rupiah. Itu pun di luar risiko sahamnya turun. BRI, BCA bukan berarti akan naik terus loh. Mereka juga bisa turun kalau misalnya IHSG turun atau ada peristiwa lain. Jadi kita dapat dividen tapi kalau sahamnya turun kan sama aja bohong, istilahnya begitu gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita beli saham-saham yang dividen yieldnya besar, contoh apa? Batu bara. Kemarin ITMG ya, harga sahamnya 36.000, dividennya 6.000 per saham. Berarti yieldnya 20%. Bayangkan Anda beli saham 100 juta, tahun itu juga Anda dapat dividen 20 juta rupiah. Kalau Anda belinya 1 miliar, dapat 200 juta. Itu udah kayak dapat duit gratis, Pak. Kalau dividen itu seperti itu gitu ya. Tapi lihat harga sahamnya begitu selesai bayar dividen, bagaimana? ARB berjilid-jilid. Jadi balik lagi, sama aja bohong kan gitu. Dan untuk perusahaan batu bara, kita tahu dia apa? Siklikal. Sekarang booming, tapi tahun depan bagaimana? Kita nggak tahu. Kalau harga batu bara turun, ya kinerja PTBA dan kawan-kawan, ITMG dan seterusnya akan turun. Ya pada saat itu, ya dividennya juga akan turun. Jadi kita nggak bisa berasumsi dividen dia yang besar saat ini akan besar untuk seterusnya, nggak bisa. Nah kalau begitu bagaimana? Ini yang saya lakukan Pak Puji dan juga teman-teman yang lain. Kalau Anda sudah mengikuti saya sejak lama, ya, saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mengincar dividen. Karena yang kita incar adalah capital gain, profit dari kenaikan harga saham. Yang memang selalu lebih besar dibanding dividen yang kita terima setiap tahunnya. Tapi, ada beberapa saham yang kalau kita pegang kalau kita sudah pegang itu saham cukup lama, maka pada akhirnya nanti persentase dividennya jadi besar juga. Contohnya apa Pak Puji? Bank BNI. Ya. Ketika kita bicara investasi jangka panjang, orang selalu menyebut BRI, tapi sebenarnya saya lebih suka saudaranya, adiknya, Bank BNI. Sama-sama bank, sama-sama BUMN, sama-sama berkinerja bagus dalam jangka panjang, prospeknya juga cerah dan seterusnya. Kenapa BNI ini misalnya menarik? Coba ya kita lihat. Dividennya kemarin itu mencapai 392,78 per saham. Terakhir nih yang tahun 2023 ini ya. Untuk labanya di tahun 2022. Hampir 400 rupiah, Pak. Hampir 400 rupiah dividennya ini. Nah, kalau dibandingkan dengan harga sahamnya yang saat ini 9.000 rupiah, berarti yieldnya kecil. 400 rupiah dibandingkan dengan harga saham, ya berarti yieldnya tetap cuma 4% sebenarnya. Nggak gede, nggak nyampe 5%. Sama kayak bunga deposito lah. Artinya kita beli sahamnya 1 miliar, kita cuma dapat dividennya itu 40 juta. Tapi Pak Puji, kalau kita beli BNI ini bukan hari ini,
Melainkan tahun 2020 kemarin ketika harga sahamnya lagi rendah-rendahnya. Waktu market crash tahun 2020, waktu awal-awal pandemi, itu kan pernah BNI cuma 4.000, 5.000, ya, 6.000. Let's say kita belinya di harga 5.000 lah. Lalu kita hold sahamnya sampai hari ini. Maka di satu sisi kita dapat capital gain. Dari 5.000 ini sekarang BNI sudah mencapai 9.000. Tapi katakanlah kita nggak ngitung capital gain-nya karena kita pengen hold forever. Kita nggak mau jual-jual gitu, seperti itu gitu. Maka dari dividennya yang saat ini mencapai Rp400, ya yieldnya bukan lagi cuma 4%, Pak. Karena ingat modal kita kemarin itu di harga 5.000. Jadi setelah kita menunggu 3 tahun, kan sekarang udah tahun 2023 ya, modal kita tetap di 5.000, yieldnya, sebentar ini banyak yang nyala mikrofonnya. Bapak Ibu tolong mikrofonnya matikan, mikrofon matikan. Oke, sudah, ya. Karena kalau kita belinya BNI ini 3 tahun yang lalu di harga 5.000 dan sekarang kita dapat dividen Rp400, berarti kan yieldnya mencapai 8%, Pak. 8%. Kita beli 1 miliar, kita sekarang dapat 80 juta. Artinya apa? Sebenarnya saham-saham yang memang layak untuk jangka panjang, perbankan, consumer good, kalau kita beli hari ini, maka dividen yang kita terima tahun depan itu kelihatannya tetap kecil. Tapi coba tunggu 5 tahun, 10 tahun dari sekarang. BNI jika benar labanya dia naik terus, kita belilah sahamnya hari ini ya di harga 9.000. Ya, di harga 9.000. Dividennya hari ini betul cuma 400. Tapi apakah 10 tahun lagi dividennya tetap segitu? Enggak, Pak. Harusnya dia naik signifikan. 10 tahun lagi mungkin dividennya mencapai Rp1.000 per lembar saham. Atau nggak usah 10 tahun, 5 tahun dari sekarang, Rp1.000 per lembar saham. Nah, pada saat itulah, kan harga modal kita tetap 9.000 toh, nggak ikutan naik kan? Harga modal kita tetap 9.000, harga sahamnya naik, tapi harga modal kita tetap. Ya berarti kalau kita hitung dividennya pada saat itu berdasarkan harga modal kita, ya yieldnya akhirnya menjadi besar juga. Menjadi 10%, menjadi 12% dan seterusnya. Dari investasi kita 1 miliar misalnya, kita bisa dapat 1 tahun nggak ngapa-ngapain, ya. Bahkan kita nggak perlu juga mikir kapan beli, kapan jual sahamnya, hold saja seperti itu. Itu yieldnya bisa mencapai 10%, dividennya kita mencapai 100 juta rupiah per tahun. Itulah kenapa saya sendiri, meskipun saya tipikal investor yang aktif, jadi bisa dibilang trading juga ya, meskipun kita beli saham hari ini, jualnya bisa tahun depan kemudian. Tapi ada beberapa saham yang saya hold untuk jangka panjang sekali, Pak. Salah satunya BNI. Modal saya itu di tahun 2017 itu sekitar Rp6.000. Rp6.000 dan nggak saya apa-apain sampai hari ini. Waktu itu, seingat saya, dividennya juga cuma Rp200 BNI ini. Jadi kalau dihitung pada harga modalnya 6.000, ya yieldnya kecil. Tapi hari ini dividennya sudah 400. Dari 2017 sekarang 2023 sudah 6 tahun ya. Dividennya naik 2 kali lipat. Berarti kan yieldnya jadi gede juga gitu loh. Kalau dihitung dari modal saya yang harganya Rp6.000 itu. 5 tahun dari sekarang dividennya naik lagi jadi 1.000. Modal saya tetap 6.000. Ya yieldnya jadi lebih besar lagi. Kesimpulannya apa, Pak Puji? Jadi Bapak sekarang bisa beli saham-saham yang memang jadi saya kasih contohnya BNI ya, tapi sebenarnya yang lain juga boleh pertimbangkan. Jangan lihat dividennya hari ini karena pasti kecil, tapi kita lihat 5 tahun dari sekarang ya, kalau kita cukup yakin bahwa perusahaan ini akan bisa menghasilkan kinerja konsisten, bagus terus dalam 5 tahun ke depan, maka pada saat itulah dividennya bagus, ya udah kita ongkang-ongkang aja gitu, istilahnya seperti itu gitu. Contoh yang lebih ekstrim ya Bank BRI. Bank BRI hari ini harga sahamnya 5.000. Tapi kalau Anda beli sahamnya 12 tahun yang lalu, harga sahamnya cuma Rp500 Pak, waktu itu. Disesuaikan dengan stock splitnya ya. Dan dividennya dia, itu terakhir itu, coba kita lihat.
dividen tidak market. Ini dividen yieldnya 5, ini dia. Dividennya itu terakhir adalah 57. Nah ini totalnya 231 rupiah per lembar saham BRI ya. Dibandingkan dengan harga sahamnya hari ini 5.000 rupiah, ya kecil dividen segitu. Tapi kalau kita beli BRI ini 12 tahun yang lalu pada harga 5.000 dan pada harga 500 dan sekarang dividen 231, berarti kan hampir 50% yieldnya Pak. Gitu. Jadi ya udah, sahamnya nggak usah kita apa-apain lagi. Kita malah bisa dapat hidup sehari-hari ya dari dividennya tersebut gitu. Jadi tipsnya satu, jangan lihat saham yang yieldnya terlalu besar seperti batu bara. Itu justru nggak konsisten kinerjanya. Biasanya nanti ketika labanya turun, dividennya juga ikut turun, sahamnya juga ikut turun. Yang kedua, kita pilihnya saham-saham yang memang untuk jangka panjang, tapi jangan lihat yield dividennya pada hari ini, tapi lihatlah kurang lebih 5 tahun dari sekarang. Sudah cukup Pak Puji? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.